Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Didoakan mudah-mudahan setiap seorang daripada kita sentiasa diberikan istiqamah dalam menjalani syariat agama Islam yang suci, bagi meraih kejayaan duniawi dan ukhrawi. Amin. Sesuai dengan sabda Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu ialah yang berkekalan, yang berterusan, walaupun sedikit. Ini sabda Nabi. Sedikit tetapi berterusan itu lebih baik daripada banyak macam nak rak tapi on-nya 1 harokat, off-nya 16 harokat. Jadi on, off, 16 harokat. Itu on, off, tak baik. Macam nak rak. Sayangnya hadis yang sangat penting ini belum diberi perhatian yang sewajarnya oleh setengah atau mungkin kebanyakan orang Islam sendiri. Sedar atau tidak sedar, mungkin kita agak berat mengakuinya. Contoh sajalah, 1 tahun 16 bulan. 1 tahun 11 bulan, 12 bulan. Tadi dah sebut 16 lagi pula. 1 tahun 12 bulan, tapi tengok orang beribadah bila Ramadan macam nak rak. Pagi, petang, siang, malam rasanya rugi seruginya bila tiba ibadah, betul. Tapi kenapa dia tidak merasa rugi jika tidak rajin seperti mana Ramadan?
Apa dia fikir Allah hanya membuka rahmatnya pada bulan Ramadan sahaja? Apa dia fikir Allah hanya bersedia mengampunkan dosa hambanya pada Lailatul Qadar sahaja? Apa dia fikir Allah hanya sedia memberikan ganjaran orang yang baca Quran bulan Ramadan sahaja? Itu nampak sekali. Tapi Rasulullah kan bulan Ramadan begitu rajin, betul. Tapi saya yakin rajinnya kita pada bulan Ramadan mungkin belum sebanding dengan rajinnya Rasulullah pada bulan Syawal, pada bulan Januari. Macam nak arak. Baguslah kalau bulan Ramadan rajin dan seterusnya rajin, begitu. Sedikit tapi berterusan. Malangnya pula seringkali kita mendengar nasihat kadang-kadang, itulah tuan-tuan sekejap lagi Ramadan dah habis, kita terpaksa menunggu 1 tahun. Itu salah tu nasihat itu. Ya, kalau umur kita sempat Ramadan, kalau tidak, apa dia fikir ibadah ini hanya bulan Ramadan bila? Tengok kita dah rugi kepasa menunggu 1 tahun. Akhirnya oh iyalah, jangan-jangan kita tak berpeluang lagi untuk tadarus sama sebab menunggu 1 tahun. Nak qiyam mulai menunggu lama. Saya ingat ucapan itu perlu diubah lah, perlu ditinggalkan. Sehingga kita belum istilahnya mengamalkan syariat Islam ni belum sebagaimana semestinya. 1 minggu 7 hari. Tapi yang paling banyak pisang berada di masjid hari Jumaat aja. Selain Jumaat tak ada. Saya pun heran kenapa. Kenapa mesti? Bahkan ada yang menunggu nak bersedekah pun tunggu hari Jumaat. Sedekah pastilah. Ini masih bulan Sa'ban lah. Elok awak sedekah besok 1 Ramadan digandakan. Ya kalau sebab Ramadan. Quran itu 30 juzuk, tapi tengok yang lusuh, pasti Yasin. Bahkan dah koyak rabak Yasinnya. Surah yang lain belum pun kadang masih cantum tu. Kenapa ya begitu? Ini tak tahulah ini adat atau budaya atau silap pengajaran kita dahulu. Hampir di Asia Tenggara begitu. Hampir. Jadi perlu ada perubahan daripada di kita. Cobalah lihat Al-Quran daripada alif hingga ya. Oh, Al-Quran itu alif hingga ya, gitulah. Oh, hari itu daripada hari Sabtu Jumaah rupanya. Oh, bulan itu daripada Muharram hingga Dzulhijjah umpamanya. Macam itu melihatnya. Oh, Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya membuka pintu rahmat, pintu pengampunan. Hanya pada bulan Ramadan mungkin lebih mudah. Ibarat kita nak pergi satu tempat daripada KL ke selatan ke JB. Kalau bulan Ramadan ibaratnya kita lalu highway, cepat sikit lah gitulah. Cepat sikit kan highway. Kalau bukan Ramadan mungkin ya lalu jalan lama lah. Tapi kena berjalan, jangan tunggu highway. Highway tak siap, tak apalah, malah tunggulah highway siap lah. Ini saya ingat, saya tak kata merugikan, tapi tidak menguntungkan. Kurang menguntungkan. Kurang menguntungkan. Apatah lagi Nabi pun bersabda, setiap sepertiga malam yang terakhir, athuluthul akhir minal lail, Allah turun ke langit dunia. Apa makna turun atau pulang pada akidah pakar akidah salaf dan khalaf? Yang pasti Allah turun menawarkan pengampunan tiap malam. Tiap malam. Jadi kalau kita rajin katalah pada 10 malam terakhir Ramadan, karena kita yakini itu adalah Lailatul Qadar, Allah membuka pintu
pengampunan seluas-luasnya. Ya, kita anggap tiap malam pun begitu juga lah. Tiap malam begitu juga. Itu ingatan saya pada saya sendiri, agar itulah setiap saat itu kita menambahkan bekalan. Dapat bekalan. Jadi tidak tidak menunggu kesempatan, karena kesempatan sentiasa ada. Begitu maksud saya. Jadi mudah-mudahan sabda Nabi yang walaupun sangat sederhana, tapi ia amat mustahab bagi kita, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik itu, kata Nabi, yang berkekalan, yang berterusan, walaupun sikit. Ya, satu hari mungkin baca 2 muka surat atau 1 muka surat, tapi berterusan. Itu jauh lebih baik daripada sekali 1 minggu khatam, tapi sekali itu aja lah. Jadi bahasa mudahnya tadi, on-nya 1 harokat, off-nya berapa tadi? Berapa harokat tadi? Kurang banyak, 17 harokat. Itu tidak baik. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah dan kesedaran untuk mengamalkan hadis Nabi. Sederhana hadisnya, ialah sangat sederhana, mudah, dan siapa yang mengikutinya pasti berjaya. Baik, sekarang mari kita teruskan siri tadabbur kita, suratul Furqan. Dan hari ini kita akan mulakan ayat yang ke-12. Coba lihat ayat yang ke-12 surah Al-Furqan. Ia sambungan daripada ayat sebelumnya. Allah ceritakan orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Allah akan sediakan bagi mereka, yakni sa'ir, api yang menyala-nyala. Sa'ir. Bagaimana sifat sa'ir? Itu dinyata oleh Allah dalam ayat berikut ini. Dengan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafiran. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Idza, apabila, ra'at, telah melihat, ia, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali pada sa'ir. Subjeknya yakni sa'ir. Apabila neraka sa'ir itu maknanya menyala-nyala, ya. Bila sebut sa'ir itu merupakan bahwa neraka itu menyala-nyala, bakar menyala. Bila sebut jahanam menunjukkan kedalamannya. Kan ada, oh neraka apa? Neraka jahanam. Jahanam. Bila sebut jahanam itu merupakan sifat kedalamannya. Sangat dalam, sangat, wow, itulah. Bila sebut jahim, yakni tingkatan lapisan-lapisan panasnya. Sebab neraka ini tidak sama panas. Ya, tentu orang yang masuk neraka dengan dosa, karena dosa yang sedikit, tidak banyaklah kadar siksanya dengan mereka yang membawa dosa yang banyak. Jadi tingkat kepanasan atau tingkat siksaan yang bermacam-macam itu, Quran sebut jahim. Semuanya merujuk pada neraka. Bila sa'ir menunjukkan nyalaannya, menyala-nyala, berkobar-kobar.
Apabila neraka itu melihat mereka calon penghuninya, melihatnya mim makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Sami'u, mereka calon ahli neraka ini mendengar. Sami'u, mereka mendengar. Laha, baginya neraka sa'ir ada dua. Satu taghayyud, dua zafir. Taghayyud itu yakni kemarahan yang dahsyat, kemarahan yang paling maksimum, level paling tinggi lah. Sedangkan zafir itu yakni tuh, jamaah sekalian, walaupun kita tidak mengerti, tapi insyaallah kita boleh memahami. Suara rimau memanggil anaknya dengan suara rimau yang kelaparan tidak memangsa-mangsanya. Lainkan suaranya. Suara rimau yang marah, yang sedang bergaduh, suaranya pasti lain dengan suara dia ketika memanggil anaknya umpamanya. Nah, suara kemarahan itu dalam bahasa Arab dipanggil zafir. Suara kemarahan. Orang yang marah biasanya suara yang keluar lain, nafasnya berubah. Nafasnya berubah. Di dalam ayat ini, ini kita menjadi pembicaraan di kalangan ulama dahulu. Di dalam ayat ini Allah memberitahu kita bahwa neraka itu digambarkan sebagai makhluk hidup. Pertama tengok, dan apabila neraka itu melihat, macam mana neraka boleh melihat? Kan melihat itu makhluk hidup. Yang keduanya, neraka yang menjadi tempat siksa itu mengeluarkan suara yang sedang marah, menunjukkan kemarahannya, taghayyud dan zafir. Taghayyud dan zafir. Baik. Sebagaimana tajuk kita ini yakni tadabbur, jadi saya coba menyampaikan beberapa pendapat lebih dahulu. Apa makna ra'at dalam ayat itu? Ra'a melihat. Siapa yang dimaksudkan? Pendapat pertama, inna ru'yah wa taghayyud wa zafir, sesungguhnya kalimah melihat, kalimah marah, menahan kemarahan, taghayyud, maliyah zafir, suara hati yang marah. Mulakan suara yang marah, mungkin muruh ke, wallahu alam. Hiya sifatun li khazanatin nar. Ini pendapat pertama. Kesemua itu, tiga-tiga itu adalah sifat bagi penjaga neraka. Bukan sifat neraka, tapi sifat penjaganya. yakni para malaikat. So yang boleh melihat malaikat. Malaikat neraka dicipta Allah tidak, ya kalau dalam bahasa kita jangankan tertawa, tersenyum pun tak pernah. Mukanya sentiasa muka marah. Tak ada muka simpatik langsung. Al-muwakkilin biha, malaikat yang ditugas oleh Allah untuk menjaga neraka. Ini pendapat pertama. Sehingga di dalam ayat ini, kalau dalam bahasa balaghah ada namanya majaz mursal. Disebut tempat, tapi yang dimaksudkan yang menempati. Neraka itu tempatnya, tapi yang dimasukkan bukan neraka. Yang melihat bukan nerakanya. Yang marah bukan nerakanya. Yang meluahkan suara kemarahan bukan nerakanya, tapi yang menghuninya. Dalam hal ini yakni para malaikat. Contoh dalam Al-Quran kita jumpa ayat katalah was'alil qaryah. Apa terjemahannya? Was'alil qaryah dan is'al. Bertanyalah al-qaryah, kepada kampung, negeri. Bolehkah kita tanya pada kampung? Tidak boleh. Is'al al-qaryah. Tapi Quran kata was'alil qaryah lati. Ini dalam surah Yusuf. Tanyalah kamu kepada kampung sebelah itu. Macam mana tanya kepada kampung? Yang dimaksudkan tanya pada penghuninya, penduduknya.
Disebut tempat, tapi yang dimaksudkan yang menempati, yang mendiami. Ini dalam bahasa balaghah namanya majaz mursal. Majaz mursal. Alam nasrah laka sadrak. Coba. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami nasrah, kau kata Allah, kami telah melapangkan laka bagi engkau sadraka. Sadrun maknanya dada. Macam mana lapang dada? Adakah Nabi Muhammad ni dada dia 5 meter? Dada itu tempat. Tapi yang dimaksudkan yang ada dalam dada, yakni hati. Maka alam nasr laka sadrak di situ majaz mursal. Disebut yang bercakap mutakalim menyebutkan tempat, tapi yang dimaksudkan yang ada, yang menempati, yang mendiami. Itu makna pertama. Pendapat pertama. Jadi bukan nerakanya yang melihat, bukan nerakanya yang marah, bukan nerakanya mengeluarkan hembusan nafas kemarahan, tapi khazanatun nar, penjaganya. Itu pendapat pertama. Yang kedua, sesuai dengan ayat ini, pendapat kedua, innallaha yalakun nar finnari ghadan hayat wa aklan. Tak, yang melihat, yang marah, yang menahan kemarahan, yang melakukan suara kemarahan, itu neraka. Quran kata neraka lah. Sehingga kalau ikut pendapat yang kedua ini, neraka itu ciptaan Allah yang hidup dan berakal. Susah ya kita memahami pendapat yang kedua ini. Neraka diyakini sebagai ciptaan Allah yang hidup macam kita dan berakal. Buktinya dalam ayat ini, dia boleh melihat, dia boleh marah, dia boleh marah dan lain sebagainya. Bahkan dia boleh ditanya oleh Allah dan boleh jawab. Kalau Allah boleh tanya mereka, tanya neraka, dan neraka boleh memberi jawapan, bukankah itu bermakna neraka ini makhluk hidup dan juga berakal? Lihat contoh dialog antara Allah dan neraka. Ini kira soalan bocor ini. Ini soalan bocor. Di akhirat nanti Allah akan berdialog dengan neraka, Jahanam. Allah sudah bocorkan sekarang. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf. Surah Qaf ayat yang ke-30. Juzuk yang ke-26. Ayat yang ke-30. Qaf wal Qur'anil Majid. Hingga ayat 30. Tak hafal saya. Tengok ayat yang ke-30. Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Yauma, pada hari, pada ketika, pada saat, naqulu, kami berfirman. Kami Allah maksudnya. Allah berfirman, pada hari nanti, pada suatu saat nanti di akhirat, kami, kata Allah, akan bertanya li Jahannam, pada Jahannam. Apa pertanyaan Allah pada Jahannam? Wahai Jahannam, hal imtalati? Halim talati? Hang dah penuh kah? Terjemahan Melayu, halim talati, hang dah penuh kah? Karena dah berbondong-bondong, berduyun-duyun rombongan manusia, rombongan jin masuk dalam neraka. Saat demi saat, karena sudah lama lalu Allah, bukan Allah tanya, bukan karena tak tahu. Ini peringatan kepada kita. Sudah begitu banyak ahli neraka daripada jin dan manusia masuk Jahannam. Lalu Allah tanya Jahannam, Jahannam, awak dah penuh ke?
Apa jawab Jahannam? Wa taqul, dan menjawablah Jahannam, hal min mazid, ya Allah, ada tambahan lagi ke? Masya Allah, subhanallah. Seakan-akan masih banyak ruang kosong, ya Allah. Wah, tengok orang yang berterjun ke neraka dah tak terkira jumlahnya dari golongan jin dan manusia. Ya, gamaknya dah penuh lah. Lalu Allah soal, Jahannam, adakah engkau sudah penuh? Imtalati itu bahasa Arab. Bahasa Arab fi'il madi. Maknanya, adakah awak sudah penuh? Jahannam kata, hal mim mazid. Dia tak kata iya, tak kata tidak, tak kata belum. Malah mencabar. Ada tambahan lagi ke? Dari dialog ayat seperti ini, maka ikut pendapat yang kedua yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-12 surah Furqan, yang melihat, yang marah, yang menahan kemarahan, yang mengeluarkan suara kemarahan, itu bukan malaikat penjaga neraka, tapi neraka itu sendiri. Karena neraka difahami sebagai makhluk hidup dan berakal, boleh diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua. Ya. Yang ketiga, pendapat ketiga. Wallahu alam, saya tidak tahu dari tiga pendapat ini mana tafsiran yang paling benar. Karena ayatnya sama, tapi ulama tafsir memahami berbeza-beza. Saya sengaja sampaikan ini jamaah sekalian supaya kita tahu perbezaan pendapat dalam agama bukan semata-mata kerana yang satu ada dalil, yang satu tak ada dalil. Bukan. Perbezaan pendapat dalam agama sering kali juga berlaku karena dalil itu sendiri. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang untuk hambanya, yakni manusia, memahami berbeza. Memahami begitu. Mana yang Allah kehendaki maksud sebenar? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi bukan karena ada dalil atau tak ada dalil, justru karena dalil itu sendiri membuka ruang untuk orang berbeza pendapat, gitulah. Ulama-ulama dulu sangat memahami perkara seperti ini, sehingga apabila mereka berbeza pendapat tentang satu-satu ayat, mereka rileks, berlapang dada. Kalau kita tidak dapat memahami cara istidlal seperti ini, biasanya baru beza pendapat satu sudah sesak nafas. Yang difahami ayat yang cakap neraka sesak nafas, yang memahami sesak nafas. Bagi saya dah kacau dua. Memahami ayat Quran, yang neraka sedang sesak nafas kan. Karena fahamannya berbeza dengan yang lain, jadi mengamuk. Kenapa? Karena yang dipelajari neraka sedang mengamuk. Itu sangat-sangat difahami oleh ulama Said dahulu. Imam Syafi'i memahaminya, Imam Malik memahaminya. Sebab itu Imam Syafi'i, Imam Malik berbeza pendapat, biasa-biasa sahaja. Biasa, tak ada masalah lah, gitu. Tak ada masalah. Keduanya sangat alim dan punya hubungan guru dan murid. Itu penting. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, yang dimaksudkan melihat, yang mendosakan marah, menahan kemarahan, yang mengeluarkan suara kemarahan, hiya sifatun li ahlin nar wa nusibat ilan nar mubalaghatan. Yang dimaksudkan bukan malaikatnya, bukan nerakanya, tapi penghuninya. Penghuni neraka, golongan jin dan manusia. Apabila mereka melihat neraka, mengamuk, marah, pastilah yang menunjukkan kekecewaan. Kecewa apabila sudah berlebihan, akan menunjukkan kemarahan pada diri sendiri. Kalau ayat ini dinisbahkan kepada penghuninya, kenapa dalam ayat ini fa'ilnya neraka? Kan fa'ilnya neraka, subjeknya neraka, ra'athum. Jelas sekali kenapa dinisbahkan yang dimasukkan penghuninya.
nusibat ilan nari mubalaghatan. Alasan pendapat yang ketiga, dinisbahkan ketiga fi'il kepada neraka, yakni mubalaghah, untuk membawa makna mubalaghah. Mubalaghah itu bersangatan, untuk menguatkan makna, bagi menguatkan makna, dan itu dibenarkan dalam ilmu balaghah, gitu. Dan yang keempat, pendapat keempat, melihat ru'at, taghayyud, zafir pada neraka itu, yakni innaha kinayatun an alimil azabi wa shiddatil haul. Pendapat yang keempat ini, dia tidak mau mengartikan ru'at itu siapa fa'ilnya, zafir itu siapa, kepada siapa, taghayyud itu siapa pelakunya, tapi pendapat keempat ini, ketiga-tiga itu bermakna kinayah. Kinayah itu kiasan, kinayah an alimil adab wa syiddatil haul, sebagai kinayah bagi menunjukkan betapa dahsyatnya siksa neraka, wa syiddatil hauli, dan betapa dahsyatnya kesusahan yang ada di dalamnya. Jadi ayat ini difahami oleh yang keempat, ini anak ayat kinayah katanya. Ya, ada perumpamaan, kiasan, di mana Allah memberitahu kepada kita tentang betapa dahsyatnya siksa neraka, betapa dahsyatnya kesusahan dan penderitaan yang ada di sana. Ada 4 ya ayat yang difahami. Ini apa berkaitan dengan ro'a itulah. Siapa yang ro'a itu, siapa yang marah itu, siapa ada 4. Wallahu a'lam, dari 4 itu mana yang paling mendekati pada yang benar. Yang diketahui Allah yang mana kita tidak tahu. Itu satu, ya, Ghayus dan Zafir. Ya mas kalian, kemudian yang kedua yang saya sampaikan, kalimah mim makanim ba'id. Neraka melihat mereka, kalau neraka lah, malak pendekat jaga neraka melihat mereka mim makanin ba'id. Apa ini maksudnya makanin ba'id? Tempat yang jauh. Dari sekian banyak pendapat, saya fikir jamaah sekalian, yang paling dekat kepada kebenaran, makanin ba'id itu maknanya akhirat, mereka di akhirat. Neraka kan di akhirat. Calon penghuni neraka ini dah di akhirat atau masih di dunia? Calon penghuni, calon dunia. Jadi orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka kelak di akhirat, yang saya masih di dunia inilah, amalnya banyak maksiat, kufur, perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dilanggarnya. Ini calon penghuni neraka. Neraka melihat orang-orang ini mengamuk, ya Mas Ilan. Mengamuk. Antara dunia dengan akhirat ini kan sangat jauh. Jauh tidak boleh tidak semestinya disukat dengan kilometer, karena perbezaan dimensi. Jauh karena berbeza dimensi. Jangan jauh mana berapa batu, berapa bilion kilometer, tak, bukan begitu. Artinya kemarahan neraka, betapa bencinya neraka, betapa tidak sukanya neraka kepada calon-calon penghuninya ketika mereka masih di dunia. Wa'iyadzubillah, tu'udzubillah. Kata dahulu, kata Tok Guru, orang sini panggil Tok Guru, bahasa saya Pak Kiai, orang Sumatera Barat panggil Buya, orang Jakarta panggil Ajengan, orang Padang panggil Buya, orang Sungai Pencala panggil Abuya. Ya pasal dah jauh kan, menyeberang kan dari Sumatera Barat, Padang, nyeberang Selat Melaka sampai Sungai Pencala, tambah Abuya. Atau Tok Guru. Beliau menyatakan,
Satu di antara doa yang Nabi sering baca, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Ya Allah, berikan kami dengan hasanah. Lalu uraikanlah panjang lebar oleh Pak Kiai ini. Saya ya waktu tak begitu minat karena belum ada pengalaman apa, ya dengar aja. Sekarang jadi ingat. Dunia ini boleh jadi menjadi bayang-bayang surga bagi seseorang, dan boleh jadi dunia ini menjadi bayang-bayang neraka bagi sebagai yang lain. Artinya orang mukmin, orang yang akan yang menjadi calon ahli surga, di dunia itu sudah mendapatkan bayang-bayang hidup surga. Ketenangan ada, keharmonian ada, tak ada rasa takut, tak ada rasa cemas, hidupnya tenang setenang-tenang di dunia pun, dan itu bayang-bayang surga. Jamaah tahu tak sifat-sifat ahli surga ini macam mana dalam Al-Quran? Pergaulan ahli surga macam mana? Mutaqabilin atau mutadabirin? Mutaqabilin kan? Mutaqabilin maknanya apa makna di surga itu mutaqabilin? Adakah ini bermakna di surga ini hanya satu meja panjang jauh? Mutaqabil itu berhadapan-hadapan, berkawan, bersahabat. Mutadabirin maknanya saling menolongi, saling gaduh. So kalau hidup rukun, damai, aman, tolong menolong, itu adalah suasana surga. Hidup bercakaran, bergaduh, dengki menengki, itu suasana neraka. Iya. Tidak takut. Nikmat terbesar di surga, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bebas dari rasa takut, bebas daripada kesedihan. Bila di dunia hilang dua ini, itulah bayang-bayang surga. Kekasih-kekasih Allah, para nabi, para sahabat, ya bahasa kita aulia illah, wali-wali Allah. Wali dalam arti kata kekasih Allah. Ini dah hidupnya dah bayang-bayang surga. Sementara calon ahli neraka di dunia pun dah dapat bayang-bayang neraka. Tak mendapat ketenangan, tak mendapat ketenteraman. Di dunia pun sudah mendapat bayang-bayang neraka. Karena neraka yang ada di akhirat, tahu siapa yang akan calon penghuninya, dah mengamuk dah. Bencinya luar biasa. Makanin ba'id itu maknanya neraka ada di akhirat, calon penghuninya masih di dunia. Jadi tempatnya apa? Melihat dari tempat yang sangat jauh-jauh, dalam arti karena dunia dan akhirat ini berbeza alam, berbeza dimensi. Jadi jangan diukur dengan kilometer ya. Kita dengan alam barzah pun jauh ke dekat ya. Kita dengan alam barzah. Kita dengan alam barzah jauh ke dekat. Alam kubur, jauh ke dekat. Jakat ke jauh. Nak kata jauh, dekat. Nak kata dekat. Nah, jadi bila sudah bicara dua perbezaan alam yang lain dimensi, istilah jauh dan dekat tu dah tak relevan lagi jemaah sekalian. Gitulah. Kita dengan jin, jauh ke dekat, dah tak relevan. Boleh jadi kita berhimpit. Katalah jin tiba-tiba menjelma depan kita. Jika jin keluar dari alamnya ke alam kita, depan kita. Walaupun masih berada depan kita, bila kita masuk ke alam dia, kita dah tahu tak mana tempatnya. Berlainan dimensi. Itu baru kita dengan jin. Dengan akhirat, wal'iyadzubillah, ini bermakna neraka ini sebetulnya sudah menzahirkan kemurkaannya, kemarahannya, sudah menyebarkan siksaannya kepada calon penghuninya, walaupun calon penghuninya masih berada di dunia. Wal'iyadzubillah, tersiksa. Dunia pun sudah tersiksa. Makanin ba'id. Bagaimana jika calon penghuni neraka ini nanti sudah tidak lagi di dunia, tapi sudah masuk alam barzah? Ya, di sana Nabi kata, hufratun min hufarin niron, sudah berada di jurang api neraka. Belum masuk neraka, sudah berada di jurang api neraka. Bila mereka sudah pindah alam akhirat, wal'iyadzubillah, tsuma'adzubillah. Semua itu yakni di luar kemampuan kita membayangkannya. Ya, di luar kemampuan kita
Membayangkan. Itu makna makanin ba'id. Makanin ba'id. Jadi itu 2 poin yang bagi saya sangat penting. Sama ada pertama tadi Quran, neraka itu makhluk hidup yang boleh, yang berakal, mengerti, diajak bercakap atau bagaimana, wallahu alam. Tapi banyak sekali dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi seakan-akan neraka ini macam makhluk hidup yang berakal. Itulah ya, contoh ayat tadi. Jahanam ditanya oleh Allah, alim talati, dia jawab hal mim mazid. Jamaah kalau ada baca Al-Quran Arab Saudi, coba buka bacaan Quran yang diangkat oleh Imam Satu Masjid Haram, Syekh Abdul Rahman Sudais, ketika baca surah Qaf itu. Surah Qaf itulah sampai ini mesti beliau menangis. Tak pernah tak menangis. Suara yang tersendat-sendat, jadi sebab pasti menghayati lah kan. Wa yauma naqulu li jahannama halim talati fataqulu hal mim mazid. Berhenti lagi, diulang lagi. Karena dia menangis, beliau menangis, makmum pun menangis. Ya. Abdul Mas'ud menangis karena dapat membayangkan macam manalah kalau kita boleh melihat Allah tanya jahanam, jahanam jawab, dahsyatnya. Terbayang mungkin oleh beliau dan menangis. Makmum menangis karena imamnya menangis. Makmum belakangnya pun menangis karena makmum depannya. Ya, apalagi. Oleh itu kalau ditanya malaikat jawabannya lain-lain. Syekh Abdul, kenapa awak menangis? Ya Allah, bagaimana aku tidak menangis? Engkau memberitahu hakikat sebenarnya akan begini-begini. Oh ya, bagus. Menangismu itu boleh menghapuskan dosa kamu. Yang bertanya, kenapa awak menangis? Bagaimana aku tak menangis? Pak Imam terseduh-seduh. Nah, itu saya tak tahu. Apa pahala? Mungkin Al-Arab dapat pahala lah. Yang si ditanya, yang hang juga menangis pasal apa? Habis sebelah pun menangis. Saya menangis lah. Wallah, sama menangis, tapi saya yakin nilai tangisan ABCD tidak sama di hadapan Allah. Tengok. Ya, imam nangis, makmum nangis, itu menangis. Ya. Tangisannya sama, sedihnya sama, tapi saya yakin nilai tangisan tidak sama di hadapan Tuhan. Pasti tidak sama. Itu perlunya perlu faham ya. Jadi kalau menangis pun nangis yang ilmiah lah. Dipanggil menangis tangisan ilmiah. Ya, tangisan ilmiah. Tangisan Qur'aniyah gitulah. Kalau hanya tangisan slippoliah, itu tak dapat pahala. Tangisan slippoliah itu menangis karena kehilangan slipper. Itu tangisannya. Bayangkan ya, dalam hadis Nabi digambarkan bahawa neraka itu makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup. Hadis tentang apa ya? Istiqa'un nar ilallah. Hadis yang menceritakan tentang aduan neraka kepada Allah. Neraka ini pernah mengadu pada Allah. Wish, macam mana ya? Bukan akan ya, telah. Karena peristiwa telah berlaku. Bukan nanti. Mengadu pada Allah. Bahasa saya, curhat pada Allah. Neraka pernah curhat. Tahu curhat? Curahan hati. Banyak orang curhat. Ada masalah aja cakap sama orang, cakap aja. Ya sajalah nak. Namanya curhat. Nak rilis tension. Walau kawan tu mungkin tak minat pun dengar cerita dia. Yang penting cerita. Yang penting aku cerita. Neraka curhat pada Allah. Hadisnya begini dalam kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Yang dipercaya sebagai kitab himpunan hadis pertama. Kitab hadis, mana kita usun hadis yang pertama, kitab Muwatta Imam Malik. Bukan Imam Muslim, bukan Sahih Bukhari, bukan. Imam Bukhari, Imam Muslim ayahnya belum nikah.
Ada orang kadang tanya tu, pertanyaan kadang pelik, saya ditanya jadi tak boleh jawab lah. Ustaz, saya heran macam mana Imam Syafi'i dulu tak pernah menggunakan kitab Bukhari Muslim katanya. Macam mana saya nak jawab juga? Ya, akhirnya saya jawab balik lah. Kenapa dulu atau awak pergi makan kenduri awak tak ikut? Yalah, saya belum lahir, macam mana awak ikut? Jadi agak-agak kenal tak dulu atuk awak sama awak? Ya mungkin tak kenal lah, sebab atuk dah meninggal, saya belum lahir. Ya macam itulah jawapan pertanyaan awak tadi. Imam Syafi'i telah wafat, Bukhari belum lahir, macam mana nak ikut Bukhari? Kadang ya akhirnya tak dijawab lah. Susah, itu soalan paling susah dijawab itu. Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, istakatin nar ila rabbiha. Neraka ini, kata Nabi, pernah curhat kepada Allah, mengadu pada Allah tentang masalah dia. Cerita je lah, bla 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 bla. Apa yang diceritakan oleh neraka pada Allah? Ya Rabb, akala ba'di ba'dhan. Ya Allah, ni macam manalah diriku ini, ya Allah, sebagian diriku ini memakan sebagian diriku yang lain. Ibarat neraka itu macam tubuh badan kita lah. Ya Allah, macam mana tubuh kita ni, tangan kanan kita ni suka pukul tangan kiri kita. Yang jari sebelah ni suka gigit jari sebelah. Gigit menggigit, makan memakan, telinga menggigit telinga kiri. Jadi macam mana ni? Dalam neraka, tubuh neraka tu dia mengadu, sebagian kami ni memakan, ya Allah, membakar sebagian yang lain. Jadi susahlah macam mana ni? Fa'adzana laha binafsain. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada neraka. Sekarang beginilah neraka, aku bagi kamu peruntukan bernafas 2 kali. Nafas 2 kali. Kita pun, kalau nafas pun kita 2 kali kan? 1 breathing in, 2 hembus kan? Neraka pun demikian juga. Aku bagi kamu bernafaslah, hembuskanlah supaya tidak gigit menggigit, luka melukai diri kamu. Nafsun fis saif wa nafsun fis syita. Nafas yang pertama yakni fis saif, pada musim panas, wa nafsun fis syita, bernafas pada musim syaju. Senang bahasa Arab. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was saif. Syita itu syaju, saif panas. Senang. Jadi bernafas. Musim sekali nafas, hembus 2 kali. 2 kali. Itu dalam Muwatta'. Wazada fi riwayati Muslim. Kemudian dalam kitab Muslim ada tambahan matan hadis tadi, bunyi begini, fama tarawna min syiddatil bar fadzalika min zamhaririha. Maka kamu, kata Nabi dalam riwayat Muslim, tidak melihat sejuknya musim sejuk. Kalau musim sejuk kan terasa sejuk, ya negeri kita tak terasa sejuk lah, ya sejuk sikit saja lah. Ini negara-negara yang ada 4 musim tu lah, ya. Ketika musim syita, winter, ya, fadzalika min zamhaririha, itulah hembusan sejuk, hembusan yang ditiupkan oleh neraka musim sejuk. Jadi musim sejuk itu nafas neraka yang sejuk. Jadi musim sejuk di dunia. Wa ma taruna min siddatil har fahuwa min sumumiha. Dan kamu tidak melihat, tidak merasakan musim panas di dunia, terik hingga 52 degree sentigrade, melainkan itulah sebenarnya hembusan neraka. Jadi neraka ini
boleh mengurangi, istilahnya apa ya, haba ya, kan neraka ini panas kan, haba dikeluarkan sehingga yang satu menjadi musim sejuk di dunia, yang satu menjadi musim panas. Hadis ini memang kalau kita bagi orang Muslim yang 100% percaya bahwa sabda Nabi benar, tak ada masalah. Tapi bagi orang sekarang yang sekalian, mungkin hadis ini membingungkan mereka. Apa hubungan musim sejuk, cuaca sejuk hingga menggigil dengan cuaca panas hingga menggigil juga dengan api neraka? Kan neraka itu di akhirat, di alam gaib. Adakah kesan dan pengaruhnya ke alam dunia ini? Musim panas itulah sebagian daripada nafas yang dibuka oleh neraka. Demikian juga sejuk. Jadi dalam hadis ini pertama Nabi beritahu kita neraka pernah mengadu pada Allah. Bukankah ia bermakna makhluk hidup? Dan ini sebenarnya pernah dikaji. Hadis-hadis muskil seperti ini. Kalau hadis ini dhaif, orang tak kisah. Tapi hadis ini hadis Muslim, hadis Muwatta' dan juga sahih, sehingga sarjana-sarjana Islam sekarang tertarik untuk coba memahami apa sebetulnya kaitan alam zahir. Alam zahir ini alam dunia inilah dengan alam batin. Sebab alam ada dua, zahirul hayati dunya wa batinuha. Kehidupan yang zahir, kehidupan yang ada di sebaliknya. Rupanya ada kaitan antara akhirat dengan alam. Nah, termasuklah cuaca itu pun. Sebab itu bila Nabi, pada Nabi, bila tengah hari panas sungguh, apa pesan Nabi kepada sahabat bila tengah hari panas kaitan dengan solat duhur? Nabi suruh akhiru barriduha, sahabatku, janganlah kamu solat sekarang, ini masih panas nih, cuaca panas terik ni, jangan solat zuhur sekarang, barriduha, tunggulah hingga sejuk, jadi biar matahari itu agak lewat lah itu, tapi janganlah sampai lepas. Alasan Rasulullah, ya karena panasnya cuaca hari ini terjadi min harri jahannam, ini sebagian daripada terik panasnya neraka. Itu sahabat percaya jemaah sekalian, memang yakin 100%. Sekarang orang Islam karena ya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mereka coba mengaitkan apa kaitan alam gaib dengan alam dunia. Adakah saling ada kaitannya? Benar. Dan itu bukan perkara baru. Alhamdulillah sekarang ramai sarjana-sarjana Islam memberikan penjelasan yang cukup cantik tentang pengaruh alam yang ada di sebalik alam kita ini dengan yang alam ini. Ini jamaah boleh lihatlah dalam perkembangan ilmu hari ini. Satu di antaranya yakni tentang alam semesta kita. Kita tahu alam kita yang sangat luas ini, rupa-rupanya jemaah sekalian, bila seluruh planet yang ada di alam semesta ini, yang jumlahnya bertriliun ini dikumpulkan dan dilonggokkan di satu tempat saja, bukan bercerai macam sekarang, jadikan satulah planet ini dan dilonggok di satu tempat di alam semesta, rupanya hanya menempati 5% saja daripada keluasan alam semesta. Jadi ibarat alam semesta seluas ruangan ini dan meja-meja kursi ini adalah semua planet dilonggok di satu tempat, hanya perlu 5% daripada keluasan ini. Habis yang 95% itu apa isinya? Itu baru alam yang ini. Saintis pening kepala akhirnya mereka buat istilah yang merupakan kepeningan kepala mereka. Mereka kata sebegini, dark matter dan dark energy. Kalau mereka tanya apa itu, itulah namanya dark energy. Apa itu dark energy? Ya namanya saya dark, tak tahu boleh. Apa itu dark matter? Ya namanya dark, mana tahu. Kan itu istilah-istilah saintifik. Para saintis biasanya kalau nak memahami sesuatu yang diyakini ada tetapi mereka belum mengetahui akan hakikatnya, biasanya menggunakan, kalau tidak istilah dark, ya black. Itu aja lah.
Tahu tak kenapa kapal terbang itu jatuh? Dah tahu puncanya? Belum tahu kan? Sebelum dikaji apa yang ada dalam black box kan? Itu betul black ataupun apa warna dia? Tak adalah. Kenapa ambil black? Ya karena belum tahu. Dan di alam semesta rupanya ada dark matter dan dark energy. Dark energy itu sangat powerful yang memberi pengaruh luar biasa pada alam yang zahir ini. Dari bukti ini pun, jadi jika Nabi berfirman akhirat yang jauh lebih dahsyat, ya pengaruhnya luar biasa lah. Malaikat itu kan berada di alam gaib. Ada tak pengaruh malaikat pada alam yang nyata? Sangat kuat ya mas sekalian. Sangat kuat. Sangat kuat. Jadi Nabi memberikan contoh yang mudah, yang boleh difahami. Hanya saya sahabat dahulu, karena imannya kuat, jadi kurang banyak bertanya. Saya yakin kalau Nabi sekarang berkhutbah dan menyampaikan hadis ini mungkin, wah ya Rasul, saya nak tanya nih. Tolong jelaskan. Sahabat tak tanya gitu. Karena sudah yakin. Karena sudah yakin. Tidak salah bertanya, karena suatu saat pasti Allah akan beritahukan ya, akan ya sedikit demi sedikit. Itu menunjukkan bahwa akhirat neraka ini makhluk hidup ya. Neraka dengan surga pernah berhujah, berdebat ya mas sekalian dalam hadis Muslim. Sangat jelas oleh Abu Sa'id Al-Khudri, boleh dilihat di sana. Baik. Jadi walau bagaimanapun tadi saya katakan wallahu a'lam, daripada pak pendapat tadi mana yang paling mendekati pada kehendak Allah, Allah saya maha mengetahui. Jika mereka istiadat mereka itu benar, mereka dapat 2 pahala. Satu karena kesusahannya bersungguhnya, kedua karena betul istiadatnya. Jika pendapatnya salah, dapat 1. Jadi mereka ini untung ya. Orang-orang pandai sebenarnya sentiasa beruntung, karena jika salah pun dapat 1 pahala. Dan yang poin yang penting juga saya sampaikan, rupa-rupanya ulama-ulama dahulu pun sudah biasa sekali lah, biasa sangat lah dalam perbezaan pendapat terhadap satu-satu masalah, hatta perkara-perkara yang gaib. Ini kan perkara yang gaib ini. Kan neraka melihat ini kan perkara yang gaib. Bukan karena ada atau tiadanya dalil, justru karena dalil yang sama tapi memahaminya dari aspek yang berbeza, melihatnya dari segi yang berbeza. Yang benar siapa yang tahu? Wallahu a'lam gitu. Ini hendaklah disuburkan ya, cara berfikir itu hendaklah disuburkan, sehingga kalau kita tahu banyak tentang pendapat itu, walaupun berbeza dengan orang lain, mudahlah kita istilahnya syarhus sadri, sikap berlapang dada. Ya, kita mesti yakin apa yang kita pilih yang paling benar. Tapi jika kita mengetahui yang lain yang tidak sama dengan kita dan tahu alasannya, kita akan punya syarhus sadri, lapang dada. Dan lapang dada itu ya menyenangkan ya Mas Ilan. Menyenangkan. Yang menyusahkan itu bila apa lawan lapang dada? Sempit dia. Wah, lo sempit dada itu. Dan sempit dada itu sesak napas, sempit dada, apa lagi? Duduk di apa naik bas hanya berdua pun seakan-akan sempit. Duduk rumah macam stadium pun menderita. Jadi merasa sepi dalam keramaian. Wah. Merasa lapar dalam kekenyangan. Merasa miskin dalam timbungan harta, itu orang yang sengsara lah tu. Tapi kalau dada lapang, naik kancil 7 orang pun rasa, naik kancil 7 orang rasa, lapang ke sesak kalau 7 orang? Naik kancil, sempit. Ya, kalau nak lapang tambah lagi 1, jadi lapang. Kalau naik kancil 7 orang rasa sempit, tambah lagi 1 jadi lapang. Asyik lapang. Lapang. Kenapa ya Mas kan? Ciri dan sifat orang dalam neraka ini sempit, sesak nafas, jadilah rasa ya tak ada ketenangan lah. Lihat saja ayat berikutnya.
Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'au hunalika tubura. Wa idza, dan apabila ulqu, mereka telah dicampakkan. Allahu Akbar. Masuk neraka rupanya bukan dipersilakan dengan hormat, tapi dicampak saja. Macam sampah lah. Kalau dalam surah Al-Khutamah lagi dahsyat. La yumbadanna fil khutamah. Nah, bada yang badu itu mana mencampakkan sesuatu karena dinilai dah tak ada, karena dilihat dah tak ada nilai dia. Itu namanya bada. Jadi orang dimasukkan dalam neraka itu karena tidak ada nilainya di hadapan Allah. Wa idza, dan apabila ulqu, mereka telah dicampakkan minha, daripadanya, makanan, dicampakkan di tempat dayyiqon, yang sempit, muqarranin, dalam keadaan terbelenggu pun boleh, muqarran itu mana ada kawan pun boleh. Da'au, mereka menyeru, memanggil, berteriak, menjemput, hunalika, di sana, ini untuk ba'id, hunaka, hunalika, hunaka dengan hunalika, jauh dan jauh lagi, thuburon, kebinasaan. Apabila mereka ahli neraka dicampakkan ke dalam neraka, minha itu di tempat dalam neraka lah, tempat di neraka itu bagi mereka makanan dayyiqan, tempat yang sangat-sangat sempit, muqarranin, dalam keadaan terbelenggu, terikat, atau muqarranin juga bermaksud ditemani dengan teman setianya, karena dulu berkawan dengan setan, ya dengan setannya. Da'au, mereka menjerit-jerit, memanggil-manggil, menyeru-nyeru, thuburan, seruan panggilan kebinasaan. Ya, kebinasaan. Jamaah sekalian, pertama yang ingin saya sampaikan dalam ayat ini, ada semacam pertentangan, semacam bersifat kontradiktif antara ayat ini dengan ayat yang kita bacakan dalam surah Qaf tadi. Sudah ya? Di dalam surah Qaf ayat yang ke-29 tadi menunjukkan yang neraka itu sempit atau luas. Qaf 9, Qaf 29. Luas ya? Dari mana dia itu sangat luas? Karena walaupun dah ramai penghuninya masuk, ditanya oleh Allah, hang dah penuh, mereka jawab, tidak jawab. So maknanya neraka luas, sangat luas. Wallah luasnya, ialah surga lagi luas lah, sebab surga seluas 7 lapis langit dan bumi. Neraka pun luas juga lah. Itu maklumat yang boleh kita ambil daripada Qaf 29. Tapi dalam ayat 13 surah Al-Furqan ini digambarkan neraka yang menjadi tempat ahli neraka itu sempit atau luas. So macam mana kalau tengok ayat seperti itu? Jamaah sekalian, kalau jamaah mengikuti perkembangan serangan orientalis kepada Islam hari inilah, ya biasanya banyaklah dalam website mereka, termasuk yang mereka serang terhadap Islam, ayat-ayat seperti inilah. Mereka coba menimbulkan syubhat, mereka coba menimbulkan keraguan terhadap orang Islam pastinya, supaya mereka tinggalkan Islam, dan kepada non-Muslim supaya mereka menjauhkan daripada Islam. Bagaimana caranya? Mereka syubhat bahwa Al-Quran itu bukan daripada Allah, dari Tuhan, tapi hanya karangan Muhammad, manusia biasa, yang boleh jadi betul, boleh jadi salah, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Karena kata mereka, bukti bahawa Quran itu karangan Muhammad, yakni karena isi kandungannya, maklumatnya tentang sesuatu banyak sekali yang bercanggah antara satu dengan yang lain. Banyak bercanggah. Contoh, dikata ketika Muhammad cerita tentang neraka pun sekejap kata neraka itu luas. Dalam kesempatan yang lain dia kata neraka itu, coba yang betul mana?
Kalau ada orang kata, you tinggal mana? Oh, orang tu tinggal di sebelah sana. Rumah dia luas. Kita cakap, rumah dia besar. Lepas itu kita cakap pada kawannya, rumah dia tu kecil je. Mana boleh dipercayai? Kemungkinan betulnya berapa persen tu? Kalau orang kata, dia besar, dia kecil. Benda yang sama dikatakan besar, kalau dia kecil. Kan tidak mutlak kan? Nah, ayat seperti inilah yang menjadi cabaran orang-orang Islam supaya agar mereka mampu memberi jawapan kepada mereka yang tujuan dia nak menimbulkan keraguan. Jadi saya fikir ini bukan tugas mudah, ya, bukan tugas mudah. Karena mereka kadang-kadang lebih dahulu mengetahui ayat-ayat yang mereka fikir bercanggah. Sedangkan kita sudah hatam puluhan kali tak nampak pun. Tak nampak pun katanya. Tak nampak dah 6 kali hatam. Kalau tak nampak, hati-hati ya, jangan kata bomoh palsu amat tompel. Kalau awak tak nampak mana nah? Tak lama lagi gitu. Betul ya mas sekalian. Banyak ini satu di antara contoh. Saya sukalah mengiringi itu apa? Karena cabaran Islam ini bukan sama Islam. So kadang-kadang betul tugas kita menyampaikan yang benar sama Muslim. Tapi kalau kepada orang sama Islam tu keras, saya sama Islam ini mesti lemah lembut, bukan keras. Walaupun saudara Islam kita salah, hendaklah kita peluk, gitulah. Karena pada orang Muslim dan non Muslim yang jelas-jelas terang dengan nyata dengan terang melancarkan serangan yang dahsyat. Yang bila kita tak mampu memberi jawaban, kesannya luar biasa. Seakan, dan itu banyak sekali, lihatlah dalam internet, website mereka khasnya. Ya, maksud saya mengikuti SME bukan nak mempercayai kata mereka. Kita ingin mengerti bagaimana cara berfikir mereka, menyebarkan fikiran sesat mereka terhadap dunia. Agar Islam ini mahjub, terhalang. Itu bagi saya sangat penting lah, ya. Jamaah pasti berkemampuan lah untuk itu, ya. Tanyalah sekarang kan dengan murah hati Sahibus Samahah Muhammad Al-Hask Al-Google You itu kan dah sangat dermawan sekali. Jangan berguru yang lain, tanya yang itu, nanti Syekh Al-Google akan jawab. Begini ya, sebab macam ada percanggahan. Di dalam ayat ini Quran kata neraka itu tempat yang sempit. Macam mana tu? Sementara dalam surah Qaf ayat 29 Quran kata Jahanam itu makanul wasi. Makanul wasi. Jawapan yang paling mudah lah. Jadi tentulah tanya kepada yang empunya atau yang menyampaikan agama, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menafsirkan ayat Quran berdasarkan ayat Quran atau mentafsirkan ayat Quran berdasarkan hadis Nabi. Namanya tafsir bil ma'thur, ya. Tafsir bil ma'thur itu menafsirkan ayat dengan ayat atau tafsirkan ayat dengan hadis sahih. Pasti benar. Apa makna sempit ini? Quran Jahanam katakan sempit ini macam mana? Ini sebenarnya saya sampaikan hadis daripada ini Imam Qatadah berkata, riwayat ini disampaikan pada Abdullah bin Umar, anak pada Umar bin Al-Khattab. Inna jahannama la tadikul alal kafir. Sesungguhnya neraka Jahanam itu sungguh terasa sempit sekali bagi orang kafir. Orang kafir masuk neraka dan mereka merasakan neraka ini sangat-sangat sempit sungguh. Tak boleh bergerak langsung. Qadiki zuj al-ramh. Sebagaimana sempitnya
apa ya? Al-watad fil haid. Jamaah tahu pasak? Pasak tahu pasak? Apa pasak bahasa Melayu? Pasak bahasa Melayu ya. Bahasa Arab dia panggil al-watadu. Apa pasak? Ya rumah sekarang tak ada pasak lah kan, karena pakai batu kan. Kalau rumah untuk nenek moyang yang pakai kayu kan ada apa yang di lubang kemudian untuk pasak namanya. Apa ya? Pasak ya. Oke lah, sekarang paku je lah. Pasak itu bahasa orang-orang tahun 50-an. Paku, pasak yang kita tancapkan dalam dinding. Dinding itu konkret, lalu kita pakai paku. Agak paku tu masuk ke dinding tu rasa selesa atau rasa kalau kita jadi paku. Coba kita bayangkan kita jadi paku, nak dimasukkan dalam dinding daripada konkret itu, lalu ketuk-ketuk. Kan susah kan? Itu menunjukkan bahwa masuknya paku dalam dinding tadi sangat sempit, ketat dan menyakitkan kan? Tentu paku menjerit-jerit tu. Apa tu namanya? Jadi Nabi umpamakan orang kafir masuk neraka tu macam masuknya paku, pasak dalam dinding. Menunjukkan bahawa tempat yang nak dimasuk itu sangat sempit bagi si kafir. Habis macam mana neraka dikatakan luas tadi? Dikatakan luas. Begini penjelasannya. Ini ada di dalam hadis Baihaqi. Penjelasannya dalam hadis Baihaqi. Tadi hadis daripada Ibnu Umar, Imam Qatadah, dijelaskan dalam hadis Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Begini. Idza baqiya fin nari man yukhalladu fiha ju'ilu fi tawabita min narin. Apabila seseorang itu berada kekal di dalam neraka, orang ahli neraka, dan diputuskan oleh Allah kekal dalam neraka, bukan sekejap sekadar dosanya lalu masuk, bukan ya. Ju'ilu fit tawabit minar. Orang ini yang kekal dalam neraka ini oleh Allah akan diletakkan di dalam tawabit. Tawabit jamak daripada tabut. Tabut maknanya tu dalam Al-Quran tu apa, Bani Israel ada tabut apa? Kotak. Nah, tabut kotak. Nabi Isa, Nabi Musa disuruh oleh Allah, ibunya disuruh oleh Allah untuk letakkan fit tabut, jamaknya tawabit. Jadi ahli neraka oleh Allah letak dalam peti. Peti lah letaknya dalam peti. Peti itu terbuat daripada api, bukan daripada kayu, bukan daripada keluli pun. Jadi bahannya api. Tentu dah panas kan. Fiha masamir minar. Dalam peti yang terbuat daripada api itu ada masamir. Masamir daripada mismar. Mismar itu paku, pasak. Jadi apa ya? Bukan licin dindingnya, tapi dindingnya berpaku. Apa tu? Dahlah petinya daripada api, dindingnya pula penuh dengan paku. Jadi nak bergerak sakit lah. Dahlah panas sakit, bukan licin. Minar. Tsumma ju'ilat tikal tawabib fit tawabib minar. Kemudian peti tadi diletakkan lagi di dalam peti yang terbuat daripada api yang dalamnya ada. Tsumma ju'ilat tilka tawabib fit tawabib minar. 3 kali. Kemudian peti yang kedua tadi, peti pertama masuk dalam peti kedua, peti pertama kedua masuk lagi dalam peti ketiga yang terbuat daripada api yang juga ada masamir. Tsumma kudhifu fi asfal jahim. Kemudian mereka disiksa, dicampakkan di neraka yang paling bawah, asfal, paling bawah. Fayarau annahu la yu'adzabu fin nari ahadun ghairahum. Baik itu terasa longgar atau sempit lapang, atau orang yang situ akan merasakan di neraka sempit atau lapang. Sempit kan? Neraka itu sendiri sangat luas, tetapi ia yang terjadi merasa sempit karena letak dalam peti, dalam peti, dalam peti, letak neraka. Apa tujuannya? Tujuannya kata Nabi,
fayaraw annahu la yu'adzabu fin nari ahadun ghairuhum. Supaya mereka nanti akhirnya mereka yakin tidak ada orang yang disiksa seperti dia. Maksudnya mereka yakin bahwa mereka sahajalah satu-satunya manusia yang tersiksa. Bukankah itu menambahkan siksaan? Jamaah sekalian, ketika berlaku pandemi itu hari, dunia terpaksa menyambut tahun 2019, dunia kena menyambut tetamu agung Puan Corona namanya. Puan Corona itu tetamu paling agung tuh, seluruh dunia kena menyambutnya. Katakanlah dalam satu kampung itu hanya seorang aja yang terkena. Wahai kampung di area itu ada 1000 rumah, seorang aja. Dan yang seorang itu tahu bahwa dia sahaja yang terkena, yang lain bebas sebebasnya. Agak-agak merasa menderita atau sangat-sangat menderita? Sangat. Kalau satu kampung yang 1000 rumah tadi, yang terkena 900 rumah, okey tak okey? Yang kena corona 90%. Yang sehat 10. Yang sakit kan rasa apa ya? Rasa okey lah sebab tak apalah, ada lain-lain pun kena juga. Tapi coba kalau kita sakit dan kita yakin kita seorang yang kena. Kita dibuang kerja dan kita yakin kita seorang yang kena buang kerja, yang lain malah naik jawatan. Sakitnya luar biasa ya mas sekalian. Jadi orang ni dalam neraka itu pun sudah panas. Okey, itu dah sakit pertama. Diberi tempat daripada besi, terbuat daripada api. Peti daripada api, dalamnya ada paku, dah sakit kedua. Peti itu letak dalam peti lagi, sakit ketiga. Letak dalam peti lagi, berapa kali ganda sakit lah. Dicampak di neraka jahanam paling bawah, sehingga orang ini fikir dia seorang yang tersiksa. Neraka yang seluas itu merasa dia seorang yang tersiksa. Jadi siksa neraka ini macam-macam bentuknya. Itu maksud makanun dayiq. Orang susah dan merasakan seorang diri, beratnya luar biasa. Tapi bila kita sakit, susah, satu kampung semua ziarah silih berganti. Ada yang datang bawa makanan, ada yang datang bagi kipeh-kipeh, ada yang datang pijit-pijit. Sakitnya kan rasa jadi kurang ya. Jadi kurang. Jadi bila rasa sakit itu dinikmati bersama-sama, rasa sakit jadi kurang. Kalau nikmat itu dinikmati bersama-sama, rasa nikmat malah bertambah kurang? Bertambah kan? Kalau nikmatnya makanan kita nikmati ramai-ramai, bertambah. Sebab itu dalam Al-Quran, bila sebut nikmat surga, ahli surga menikmati surga ini tak pernah disebut seorang-seorang, tak pernah. Sentiasa dalam bentuk jamak. Maknanya karena nikmat ini bila dinikmati secara beramai-ramai akan bertambah nikmatnya. Sebaliknya yang tersisa di neraka mereka merasainya seorang-seorang, itu pun di tempat yang paling tersorok. So ayat ini tidak bercanggah sebetulnya kalau kita menerima, memahami dengan berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau kita lihat seperti itu macam bercanggah lah. Jadi penjelasannya, tafsirnya ada di dalam hadis Nabi. Boleh lihat dalam surah Muwatta dan juga boleh lihat dalam kitab Baihaqi. Baik, itu makna dayiq. Makanun dayiqun, tempat yang sangat sempit sekali, sangat sempit. Ya contohlah orang yang sangat luas ini, tiba-tiba jamaah duduklah dalam peti di tepi sana dan tak dengar suara langsung ada di luar. Rasa-rasa macam siapalah aku ni. Wah, di luar saya tu orang di neraka ni tak pernah merasa kebebasan sekali. Satu di antara jenis siksa neraka yang Allah katakan, mereka tidak pernah merasakan bahwa ada orang lain yang tersiksa seperti dia. Sehingga mereka merasakan hanya mereka sahajalah yang disiksa.
Jadi itu dah menambahkan lagi. Ini ya sangat menyakitkan, Waliyadzubillah. Itu maksud makanun dayyikun. Satu ya. Itu makanun dayyikun. Depan tadi pun sudah menunjukkan kehinaan ya. Wa idza ulqu, bila mereka dicampak. Ulqu itu dicampak, macam campak itu jelah. Menunjukkan yang mereka ini makhluk yang tidak punya nilai apa-apa sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak punya kemuliaan, tidak punya penghormatan, tidak layak dimuliakan, tidak layak dihormati, sehingga dimasukkan neraka pun hanya campak. Itu pun satu azab juga. Kesimpulannya, azab yang Allah janjikan kepada ahli neraka di akhirat ini bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam jenisnya, bukan hanya satu jenis sahaja, tapi bermacam-macam jenisnya. Ya mas sekalian, sementara itu saja. Tadi habis ya ayat 13, ada da'au hunalika suburon, da'au hunalika suburon. Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya. Sebetulnya tak boleh putus ya, memahami satu-satu ayat jangan terputus-putus, dia ada sambungan. Ayat sebelumnya ada maklumat tentang makanun ba'id. Ayat di sini ada makanun dhayyik dan ada hunalika suburo. Hunalika, di sanalah suburo. Kemudian ayat yang selepas nanti Allah kata janganlah mengucapkan suburon sekali, tapi hendaklah banyak kali. Itu ada kaitan antara satu dengan yang lain. So itu saja, mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Sebelum menutup jamaah sekalian, kita dipohon keikhlasannya untuk berdoa pada Allah SWT, mohonkan pengampunan bagi segala dosa dan diterima segala amalan. Pertama, yakni pada Allahyarham Tun Haji Muhammad Hanafiah Bersalim, suami seorang jamaah kita. Yang kedua adalah tokoh pendidikan negara yang juga baru meninggal, Allahyarham Tan Sri Arsyad Ayub. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan segala dosanya, menerima segala amalnya. Walaupun secara pribadi saya yakin pada jamaah sekalian, setiap kali mendengar kematian, terus saja doakan orang yang mati itu. Saya yakin itu. Kenapa? Saya yakin bila kita doa seorang-seorang tanpa disuruh, tanpa, akan cepat dikabulkan. Berdasarkan hadis Nabi, salah satu doa yang paling makbul yakni da'watul muslim li akhihi bil ghaib. Doa seorang muslim bagi saudara muslim yang lain tanpa diketahui, tanpa diminta oleh orang yang didoakan. Itu sangat makbul. Sebab itu dalam agama Islam kita mesti membudayakan doa mendoakan. Bukan minta doa tidak boleh, jangan salah faham. Bukan meminta didoakan tidak boleh, boleh. Bukan berdoa karena diminta tak boleh, boleh. Tapi yang paling baik, berdoalah untuk saudara muslim sebelum pun mereka meminta, bahkan tanpa diketahui oleh mereka. Itu saya yakin bila mendengar kematian sebut, jamaah pasti akan berdoa, dan itu lebih cepat dikabulkan. Walaupun tidak salah jamaah nak berdoa bersama-sama. Saya yakin tidak salah, tapi kalau ingin lebih dikabulkan, doa itu tadilah, dengar aja terus. Udah. Sebab kalau bersama-sama ya, apa istilahnya ya, mungkin agak kasar saya guna istilah, tapi itu yang saya pelajari dahulu. Kata guru saya dulu, awak nanti kalau si kecil ibadah tu ramai-ramai, kecuali yang memang disuruh ramai-ramai. Ibadah yang suruh berjamaah ni apa ya mas kan? Solat berjali waktu. Lagi yang jamaah ramai-ramai, tak boleh seorang-seorang. Ya paling tidak ada orang lain lah. Apa? Sebanyak istisqa. Itu kan ramai-ramai kan? Tak sebanyak seorang-seorang nyuruk-nyuruk malam hari. Ada ke seorang hidup malam hari, mulai musim salju pula tu. Selebihnya yang sunat-sunat itu sebenarnya selalunya seorang-seorang. Itulah. Guru saya perasan nanti walaupun saya tak kata tak boleh, tapi bila kamu semua kamu berjamaah,
nanti ibadah kamu hanya bersifat seremonial katanya. Dan untuk mengelak daripada sifat seremonial itu susah katanya. Sedangkan ibadah yang hanya bersifat seremonial itu rasanya sulit untuk dikabulkan kata. Bukan tidak dikabulkan. Sebab itu kalaupun nanti awak buat, jangan tinggalkan, kalau berdoa lah, doa seorang-seorang. Itu lebih makbul. Dengar aja kematian, Allah terus Allahumma ya Allah. Setiap seorang tanpa diminta oleh yang didoakan, tanpa diketahui. Itu penting sekali. Hanya penyakit akhir zaman ni lain sikit jemaah sekalian. Nanti kalau kita dosa seorang, orang tak tahu, dia ingat kita tak mendoakan. Itu masalahnya. Awak tak doa untuk air ke? Lalu kita pun tak tahan, air dah doa malam tadi. Lagilah kosong balik. Doa tu dah dikabulkan oleh Allah. Didedahkan pula. Masalahnya itulah. Kita apa ya? Oleh itu terus terang secara pribadi saya sebenarnya lebih suka yang senyap-senyap itu. Secara pribadi lah. Walaupun saya tak kata salah ya. Tapi saya yakin jamaah lebih pilih yang itu. Kecuali memang yang agama yang amal ibadah yang agama suruh kita melakukan bersama-sama, itu tak apa. Sebab itu Nabi bersabda, salatul mar'i afdalu salatul mar'i fi baitihi il maktubah. Salat yang paling utama sekali yakni di rumah, kecuali salat fardu. Apa sebab? Ini bagi laki ya. Salat fardu di masjid kerana jamaah ada perintah. Salat sunatnya di rumah. Hanya masalahnya bila di masjid tak solat sunat, katalah Pak tak solat, balik tak solat. Itu masalahnya. Kalaupun ada solat solat sunat di masjid, namanya solat satu tahiyatul masjid lah. Sebab kalau di rumah namanya tahiyatul dapur. Jadi kita kurang membiasakan solat sunat di rumah tu, kurang membiasakan. Kata lepas assalamualaikum, dah tu wirid, balik. Mungkin takut orang kata, orang ni apa? Tak pernah solat sunnah dia. Tak reti ke solat sunnah tu pahalanya? Wah, kawan tu solatnya di rumah. Itu pun di bilik, tak nak orang tengok. Lah itu yang kita dah amalkan itu pun takut dikata tak solat. Akhirnya, iya ya, orang kata ai tak solat. Dengar ai tak solat. Wah, akhirnya lain kali kita pun di masjid. Balik yang paling akhir. Susah nak jaga niat, sangat susah. Walau bagaimanapun, ya tolong dipilih masing-masing. Tapi saya yakin jamaah pasti telah mendoakan setiap kali mendengar kematian itu, saya yakin itu. Walau bagaimanapun, ya atas permintaan ikhlas daripada saudara kita, mari kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesehatan orang ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama ta'ala ibadina kami majid. Allahumma inna ibaduka du'afa nasakallahumma antasabana kurbatana wa antafana dhubana wa antasan bikhaidul antasib. Allahumma inna nas'aluka binal hamdulillah ila antal mannan wa dusamati wal iyadal jalil karam ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ighfir abdakal hakir Muhammad Hanafiyah Abdul Salim wa Arsyad Ayub alladhi khalaqtahuma wa razaqtahuma birizqan halalan bi wa anahuma bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima bil jannah. Allahumma taqabbal minhuma hasanatihima wa dha'if lahumma ujurahuma kafir anhuma sayyi'atihima wa qina min adzabil alim. Allahumma in kana min ibadika salihin taqabbal minhu wasidhu hasanatahu wa in kana huwa min sayyi'ini kafir anhu sayyi'atihima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahuma raudan min riyadil jannah wa la tas'al qabrahuma khuratan min khufarin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadza du'a wa bil istijabah istajib ana ya mujibad da'wat. Panatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.